niatkan hati kita, amal-amal kita, baik itu amalan yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Aun berkata bahwasannya ulama salaf terdahulu apabila mereka saling bertemu, mereka saling mewasiatkan satu dengan yang lainnya. Dan apabila mereka tidak bertemu, mereka saling menulis wasiat tentang 3 perkara yang azim, tentang 3 perkara yang sungguh agung. Yang pertama, waman amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal fokus kepada amalannya untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusan dunianya. Kemudian yang kedua, waman aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahirnya. Waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia yang lainnya. Maka 3 perkara ini adalah sangat agung. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menyimak penjelasan tentang 3 perkara ini. Yang pertama, siapa yang fokus amalannya untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Artinya adalah hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia, dia pun meniatkan aktivitas tersebut untuk akhiratnya, yaitu berupa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap amalan-amalannya, setiap aktivitas-aktivitasnya. Ia selalu berusaha untuk mengejar akhiratnya, karena ia tahu bahwa dunia ini adalah perkara yang hina dan fana, tidak kekal selamanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kana hammuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya ragimah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keinginannya, fokus amalannya tersebut untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkokohkan urusannya.
Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan ada di hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat dunia datang kepadanya dengan hina di matanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Orang yang menginginkan dan di hatinya keinginan yang terbesar adalah kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 perkara kepadanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan urusan dunianya, yang mana artinya adalah ia akan bisa istiqomah, ia akan bisa tegar, sabar dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian yang ada di kehidupan dunia ini, sehingga ia kuat dalam menghadapi semuanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di dalam hatinya kekayaan. Ia penuh dengan qanaah, ia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ia menjadi orang-orang yang zuhud terhadap kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina di hadapan matanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dunia akan ada bersamanya. Tapi manakala orang tersebut menginginkan dunia, maka akhirat tidak akan ada bersamanya. Kita lihat orang-orang yang mencari dunia, yang mana hatinya hanya menginginkan kehidupan dunia, ia akan berpaling dari kehidupan akhirat. Ia senantiasa berusaha lari dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia cenderung meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang menginginkan akhirat, ia tetap diberikan Allah kehidupan dunia. Dia akan diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat dunia tersebut tidak mengurangi pahala yang akan dia raih di akhiratnya nanti. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih di saat ia kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia tidak menyesal. Ketika dia tidak memenuhi salat tahajud, dia menyesal. Ketika dia tidak melakukan salat berjamaah, dia menyesal. Akan tetapi ketika dia luput dari perkara dunia, maka dia tidak menyesal. Bahkan dia tidak cenderung bersedih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, niatkan hati kita, amal-amal kita, baik itu amalan yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang diwasiatkan oleh ulama salaf terdahulu, yaitu siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya, orang yang memperbaiki hatinya, orang yang memperbaiki rahasia-rahasianya dengan Allah, pasti Allah akan memperbaiki lahirnya. Pasti Allah akan memperbaiki zahirnya, di mana ia berusaha berfikir bagaimana agar dia bisa menjernihkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Ia membersihkan dari kesyirikan, ia membersihkan hatinya dari perkara-perkara yang mengagungkan kepada selain Allah. Dia membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak agamanya, yaitu penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit dengki dan penyakit kesombongan, atau bahkan penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa mengakibatkan ia tidak selamat dalam kehidupan akhiratnya. Maka dari itu kaum muslimin, ia berusaha memperhatikan tentang kebaikan dan kebeningan hatinya, karena itulah perkara yang bisa bermanfaat baginya di hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tersebut tidaklah bermanfaat harta dan anak keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya, hati yang selamat dari cinta dunia yang berlebihan, hati yang selamat dari mengagungkan kepada selain Allah, hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Mereka lah yang akan selamat nanti di hari kiamat. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung dengan keselamatan hati kita. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memperbaiki rahasianya, siapa yang memperbaiki hatinya, siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya.
Ia akan terlihat dari matanya menunjukkan rasa takut kepada Allah. Ia akan terlihat dari lisannya dengan dia tidak berucap kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatannya terlihat bahwa dia tidak akan berbuat kecuali apa yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, bahwasannya ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap gerak-geriknya sehingga ia akhirnya rasa takut tumbuh di dalam hatinya. Maka dari itu kaum muslimin hamba Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha sibuk memperbaiki hati kita. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kita. Berusahalah kita untuk memperbaiki rahasia kita di saat kita sendirian, di saat kita tidak ada manusia yang mengetahuinya, di saat kita sendirian di kamar kita dengan HP kita. Kita pun berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Maka Allah akan menjadikan kita baik di hadapan manusia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang mana para ulama salaf terdahulu saling berwasiat dengannya, yaitu barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kekhusyuan kita dalam salat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita sesuai tidak dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha agar supaya hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbaiki zikirnya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan selalu ingat kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian menjadi hamba yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua pertolongannya, semua kemudahan darinya. Maka siapa saja yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Allah sangat kita takuti, bahkan ketika kita sendirian kita takut kepada Allah, takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah bisa dengan cara kita bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya mengharap hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh mengharap kepada yang selainnya. Ikhwati fillah, ketika kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan cara kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti manusia itu tidak lepas dari dosa. Ia memperbaiki hubungannya dengan Allah dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan pasti memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dijadikan hati-hati manusia mencintainya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia." Maka Jibril alaihissalam pun mengumumkan kepada penduduk langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah dia."
Maka cintailah dia sehingga para malaikat yang ada di langit mencintainya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Janganlah tidak perlu kita takut memikirkan cinta manusia kepada kita, karena karena manusia hatinya berbeda-beda. Hari ini dia bisa mencintai kita, sedangkan besok bisa jadi dia tidak mencintai lagi, bahkan membenci kita. Sedangkan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah mampu menjadikan hati manusia mencintai kita semuanya. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diwasiatkan oleh ulama salaf ini bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Hendaklah kita selalu menjadikan amal-amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari akhirat kita, lebih semangat lagi untuk menjadikan ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita selalu memperbaiki batin kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki zahir kita, memperbaiki lahir kita. Dan hendaklah kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan kita dengan manusia yang lainnya pun menjadi baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawli wa amal. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih syababana. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih a'immatal muslimin fi kulli makan. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.